Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sahabat-sahabat CPL dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya ingin coba menjelaskan atau memberikan informasi mengenai aplikasi Siakba. Dalam hal ini untuk pendaftaran anggota KPU baik yang permanen maupun ad hoc ya. Tapi dalam hal ini karena yang sedang menghadapi seleksi yaitu anggota KPU kabupaten kota ya. Siakba ini merupakan sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc namanya. Oke, bagi sahabat-sahabat sekalian yang belum mempunyai akun ya, akun Siakba, maka silakan untuk daftar akun terlebih dahulu ya. Dimana dalam hal daftar akun itu setidaknya sahabat-sahabat harus menyiapkan, kalau nama pasti ya, kemudian email aktif. Email ini nanti bertujuannya untuk aktivasi akun, barangkali nanti akunnya ataupun emailnya nggak aktif ya. Tapi dalam hal ini saya juga menyarankan email yang benar-benar aktif kayak gitu. Kemudian jenis nomor identitas ya seperti KTP atau paspor ya, kemudian nick, kemudian password juga. Password ini terdiri dari 8 karakter, setidaknya ada mengandung huruf dengan angka seperti itu. Kemudian silakan sahabat-sahabat klik register dan nanti mengikuti panduan ya. Nah, dalam klik register ini nanti sahabat-sahabat diminta untuk membuka email ya, email yang telah didaftarkan itu, dan kemudian silakan diaktifasi. Nah, di sini sahabat-sahabat diminta untuk mengisi nama lengkap ya, nick, tempat lahir, tanggal lahir, BPJS kesehatan atau ketenagakerjaan apabila ada ya, kemudian NPWP, nomor HP ya, ini data pribadi sahabat-sahabat. Kemudian jenis kelamin, domisili tempat tinggal, alamat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, agama. Nah setelah itu baru sahabat-sahabat nanti simpan. Nah tujuannya ini nanti sebagai daftar riwayat hidup juga ya kan. Oke, setelah itu nanti sahabat-sahabat daftar riwayat hidup dan surat lamaran kalau nggak salah ya. Setelah itu, setelah tadi mengeklik simpan, kemudian dilanjut ataupun diarahkan ke link ini. Nah setelah diarahkan ke link ini, silahkan sahabat-sahabat klik di menu di sini ya, itu yang tulisannya warna biru. Setelah itu nanti diarahkan sahabat-sahabat itu dalam menu memilih posisi pendaftar, yaitu memilih sebagai badan ad hoc ataukah anggota KPU provinsi, kabupaten atau kota. Dalam hal ini sahabat-sahabat pasti ya memilih sebagai mendaftar sebagai anggota KPU ya kan, kabupaten atau kota, karena yang sedang dibuka pada kesempatan kali ini yaitu tingkat kabupaten kota. Setelah itu nanti sahabat-sahabat dipilih atau untuk memilih posisi ya, provinsi kah atau kabupaten. Tentu kalau yang kabupaten silahkan pilih kabupaten ya, karena saya sendiri kabupaten maka saya kliknya kabupaten. Kemudian setelah itu nanti muncul ya di sini anggota KPU kabupaten mana ya kan. Kemudian untuk periode 2023 sampai 2028 ya. Kemudian setelah itu silakan sahabat-sahabat klik lagi pilih. Nah, setelah sahabat-sahabat tadi klik pilih, nanti diarahkan ke dalam menu mengisi riwayat hidup. Riwayat hidup ini sahabat-sahabat silakan diinput kembali ya kan, ataupun memang secara sudah otomatis ya. Seperti saya ini sudah otomatis karena tadi ya di menu awal tadi itu sudah diisi. Sehingga di sini silakan diisi nick, nama, email ya. Email itu yang sama ya, yang sama bisa, yang beda bisa, tapi saya sarankan yang sama. Kemudian nomor HP, pokoknya ada tanda bintangnya ini adalah wajib untuk diisi. Ya, status perkawinan, nama istri atau suami, jumlah anak, pekerjaan istri suami, ya, pekerjaan saat ini, silakan sahabat-sahabat dipilih ya. Pekerjaan saat ini sebagai wira swasta, tenaga pendidik ya, ataupun apa dan sebagainya. Nah, dalam hal ini juga sahabat-sahabat nanti untuk menginput riwayat pendidikan ya. Ya, baik itu dari SD, SMP, SMA juga nggak jadi persoalan ya. Ditulis aja karena riwayat pendidikan, bahasanya riwayat ya. Kemudian pekerjaan juga silakan diinput ya, riwayat pekerjaannya, pengalaman sebagai apa kerjaannya ya, itu silakan diisi. Kemudian pula sahabat-sahabat silakan untuk mengisi di karya tulis ilmiah ya.
Sebelum itu juga kan ada riwayat kepemiluan atau instansi jabatan, semuanya pernah diisi ya, sahabat-sahabat sekalian. Ingat juga di sini karena ada penilaian yang terkait dengan riwayat pendidikan itu yang diambil adalah ijazah terakhir ya, pendidikan terakhir. Kemudian pekerjaan juga ya, kalau pekerjaan nggak ada penilaiannya seperti itu. Nah, riwayat kepemiluan, nah di sini saya sarankan lebih banyak menginput ya. Misalnya di anggota KPPS, PPS, PPK, ya kan itu diinput aja, atau PKD, PTPS, Panwaslu kecamatan diinput aja seperti itu. Karena itu nanti menjadi nilai akumulatif ya. Jadi nilai kumulatif, mohon maaf ya, maksud saya seperti itu. Karya tulis juga silakan diinput ya, karena lebih dari 2 karya tulis nanti ada beban ataupun bobot tersendiri nilainya. Kemudian pengalaman organisasi juga silakan diisi. Nah, di sini pendidikan terakhir ini yang akan nanti mempunyai nilai seperti itu, mempunyai bobot nilai. Kemudian jurusan studi, pengalaman pemiluan juga silakan sahabat-sahabat diisi kembali ya. Nah, kemudian setelah itu simpan dan lanjutkan. Nah, setelah simpan dan lanjutkan, nanti sahabat-sahabat untuk dimintai mengupload file-file yang telah disediakan oleh Siakba ya. Maka sebelum mengupload tentu sahabat-sahabat untuk mendownload terlebih dahulu ya file-filenya. Nah, di sini keuntungan dari Siakba ini, setelah kita mendownload dari file Siakba itu dengan secara otomatis sudah terisi nama kita, tempat tanggal lahir kita, ya kan, jenis kelamin itu sudah terisi. Tinggal kita menyiapkan materai dan nanti untuk menandatanganinya seperti itu. Beda dengan di Bawaslu ya, kemarin itu kan kita setidaknya dikasih draft saja. Tapi kalau di sini setidaknya ada keunggulan selangkah lebih maju lah kayak gitu. Silakan semua filenya di-download ya. Kemudian setelah di-download dan diisi, ditandatangani, dimaterai, kawan silahkan di-upload dalam bentuk PDF ya kan, tuh semuanya ada di sini ya. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara, SK pemberhentian dan jabatan khusus kalau ada, SK kesehatan dan jasmani ya kan. Nah, setelah itu silahkan nanti disimpan dan kemudian dilanjutkan. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Setelah disimpan dan lanjutkan nanti akan menu ke mengirim data. Karena berhubung saya ini baru saja mendownload ya, sehingga belum saya scan dan saya upload, sehingga saya cukup informasinya sampai sini. Nanti silahkan teman-teman simpan dan lanjutkan, dan kemudian pasti akan mengirim data dan selesai. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan Siakba ini. Semoga berhasil sahabat-sahabat menjadi penyelenggara pemilu di tahun 2023, baik itu sebagai Bawaslu maupun sebagai KPU. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan share sahabat-sahabat sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.